Salam, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran kedua dari pendidikan agama Kristen kelas 5. Tema pembelajaran kita hari ini adalah dampak dosa. Anak-anak bisa mempersiapkan perlengkapan belajar hari ini seperti buku, pensil ataupun alat tulis dan juga Alkitab untuk menunjang pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pembelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami bisa mengerti, kami bisa memahami materi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya anak-anak bisa menyadari dampak dosa bagi hidup mereka. Di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16, di sana mengisahkan kisah tentang Kain dan Habel. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Adam dan Hawa memiliki anak laki-laki yang pertama bernama Kain, kemudian anak laki-laki yang kedua bernama Habel. Kain bertumbuh dewasa dan menjadi seorang petani, sedangkan Habel menjadi seorang penggembala kambing domba, biasa menggembalakan kambing domba di ladang. Kain dan Habel membawa persembahan mereka kepada Allah. Kain memberikan hasil pertaniannya atau hasil perkebunannya untuk dipersembahkan kepada Allah, dan Habel pun membawa anak sulung dari kambing dombanya. Domba peliharaannya diberikan kepada Allah. Habel memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kain marah kepada Allah ketika mengetahui bahwa Allah menerima persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Kemudian Tuhan mengingatkan dan menasehati Kain, "Tidakkah kamu bersukacita atau mukamu berseri-seri ketika engkau berbuat baik?" Habel memberikan yang terbaik dan Kain sangat marah melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Lalu Kain mengajak Habel untuk pergi, kemudian dari belakang Kain memukul kepala Habel dengan batu dan akhirnya Kain membunuh Habel adiknya. Allah menegur Kain. Dia berkata, "Di mana adikmu?" Lalu Kain menjawab, "Apakah aku penjaga adikku?" Lalu Tuhan berkata kepada Kain, "Darah adikmu yang kau bunuh itu telah berteriak-teriak dari tanah." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Kain menyembunyikan dosanya, tetapi Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui. Lalu Allah memberikan hukuman kepada Kain. Kemudian Kain berkata kepada Tuhan, hukuman itu terlalu berat untuk dia tanggung. Kain sangat ketakutan. Dia berkata bahwa kalau Tuhan mengusir Kain, maka Kain akan menjadi pengembara seumur hidupnya. Lalu Kain meninggalkan rumahnya, rumah bapa leluhurnya. Kain merasa ketakutan. Dia berkata bahwa pasti nanti ketika aku pergi dari sanak saudaraku, dari rumah bapakku, nanti orang akan membunuh aku. Tetapi Tuhan berkata, sekalipun kamu telah berbuat dosa, aku tidak akan membiarkan orang membunuhmu. Kalau ada orang membunuhmu, aku akan memberikan hukuman kepadanya 7 kali lipat. Tuhan memberikan tanda kepada Kain supaya Tuhan melindungi Kain dan tidak seorang pun yang berjumpa dengan Kain membunuhnya.
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Kain telah berdosa kepada Tuhan, membunuh adiknya, namun Allah berbelas kasihan kepadanya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu dosa, apa itu arti dosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa bukan sekedar kesalahan yang kita buat. Dosa atau dalam bahasa Yunaninya hamartia artinya meleset. Meleset dari apa? Meleset dari tujuan Tuhan, tujuan Allah dalam hidup manusia. Jadi ketika manusia itu berjalan tidak sesuai dengan tujuan Tuhan atau menyimpang dari tujuan Tuhan, itulah yang disebut dengan dosa. Anak-anak, dosa hanya dapat diampuni oleh Allah. Lalu, mengapa manusia berdosa? Dosa itu timbul tidak seketika. Dosa diawali dari bibit-bibit kecil dari hati kita, misalnya iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, dan keinginan untuk menguasai, dan sebagainya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tujuan pembelajaran hari ini, supaya kita memahami dampak dosa bagi hidup kita. Dampak dosa bagi orang lain dan diri sendiri. Jadi dampak dosa itu berakibat bagi orang lain dan diri sendiri. Lalu apa dampak dosa bagi orang lain? Ketika kita berdosa kepada orang lain, menyakiti hati orang lain, itu dampaknya bisa menyebabkan orang lain itu sakit hati. Mereka bisa bersedih, perih hatinya, tersakiti. Bahkan bisa jadi orang lain menyimpan dendam di dalam hatinya. Lalu dampak dosa bagi diri sendiri adalah seseorang yang melakukan dosa hidupnya akan merasa cemas, tidak tenang. Dia akan merasa ketakutan, kemudian kehilangan damai sejahtera, kemudian memiliki rasa bersalah, tidak nyaman dalam hidupnya. Kemudian di dalam surat Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Hukuman kekal di neraka. Ya, jadi upah dosa adalah maut, kematian kekal. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Dosa menyebabkan kebinasaan kekal. Dosa menyebabkan manusia tidak bisa mendapatkan hidup kekal dari Allah. Dosa itu membebani hidup manusia. Oleh karena dosa, manusia tidak bisa maksimal dalam hidupnya. Jadi jangan menganggap enteng dosa. Allah serius terhadap dosa, anak-anak. Ya, sekali lagi, jangan menganggap enteng dosa. Allah serius terhadap dosa manusia. Oleh sebab itu, Allah memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mengampuni setiap dosa manusia, menyelamatkan manusia yang berdosa. Syaratnya, orang yang berdosa harus percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah untuk menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7-9 di sana dikatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdosa, yang harus kita lakukan adalah kita berdoa, kita mohon ampun, minta pengampunan yang dari Tuhan. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, pelanggaran terhadap hukum Allah, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Kemudian yang kedua adalah dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa memisahkan kita dari kasih Allah. Kemudian yang ketiga, jangan anggap enteng dosa. Akuilah dan minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pembelajaran hari ini memberkati kita semua untuk kita bisa mengerti, memahami pembelajaran hari ini dampak dosa bagi hidup manusia. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa yang sering melanggar perintah Tuhan. Sinarilah hati kami dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami selalu dituntun ke arah ke jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.